pembahasan soal pengukuran vektor dan gerak lurus ya. Jadi di sini khusus Guntur akan menjelaskan soal-soal ya, bahas soal. Kita akan bahas soal-soal. Oke. Nah, berikutnya kita ke kinematika gerak lurus nih. Jadi kinematika gerak lurus. Ya, kita lanjut ya. Dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan batu. Percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan batu saat menyentuh tanah berapa? Nah, coba kita lihat ya. Jadi kita punya di sini ada menara atau gedung lah. Nah, ini tinggi. Ini tingginya itu H. H-nya 45 meter. Ya, jadi tinggi gedungnya 45 meter gitu ya. Terus ada batu kita jatuhkan. Jadi kata batunya itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya. Karena nggak dibilang batu dijatuhkan dengan kecepatan berapa gitu. Jadi ini batu dijatuhkan nih. Dijatuhkan ke bawah. Ya, jadi kecepatan awalnya itu V0-nya itu 0. Karena nggak dikasih tahu kecepatan awalnya berapa gitu ya. Nah, ini 0 meter per sekon. Nah, ke bawah itu berarti kan dia dipengaruhi oleh gravitasi, percepatan gravitasi. Jadi gravitasinya apa? Positif ya. Kalau arah ya searah dengan bumi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kesepakatan ya. Ini sebenarnya kesepakatan aja nih. 10 meter per sekon kuadrat positif gitu ya. Nah, kemudian ditanya pada saat dia jatuh ke bawah nih. Nah, berapa nih kecepatannya nih? Sampai dia di tanah. P1 lah gitu ya. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini kita pakai rumus apa? Rumus gerak lurus berubah beraturan, GLBB, tapi gerak GLBB-nya vertikal ke bawah. Ya, ini GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Dulu waktu di SMP pernah belajar nih. Ya, GLB dan GLBB. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya adalah kan karena di sini ada ketinggian ya. Kita pakainya apa? V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat ya, plus minus. Plus minus itu arah ya. Plus minus 2GH. 2 kali gravitasi dikali ketinggian. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH gitu ya. V akhir kuadrat ini maksudnya ini akhir nih awal ya, V1 V0 maksudnya gitu. Jadi kita gunakan persamaan ini. Ya, yang kita gunakan. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti berapa nih nilainya? Berarti V1 kuadrat. Nah, ini kan V0-nya udah 0 nih ya. Jadi V-nya 0. Nah, ini tadi gravitasi ke bawah berarti positif ya. Tambah 2. Kalau gravitasi 10 kita tulis 10. Dikali berapa? 45. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan V1 kuadrat sama dengan 900 ya. Oke, ini sama dengan 900. Nah, berarti berapa? Akar dari 900 ya, V1 ini. Akar dari 900. Nah, berarti jawabannya berapa? Jadi jawabannya adalah 30. Ya, 30 meter. Oke, jadi jawabannya mana? Yang B ya, per sekon ya, meter per sekon ya, karena kecepatan 30 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Oke, gimana? Bisa adik-adik? Kalau dilempar ke atas nanti tandanya minus ya, gravitasinya jadinya negatif. Bisa? Ya, sampai sini gimana? Paham tidak? Ya, mana nih suaranya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, oke. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan.
36 km per jam selama 5 sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai benda berhenti. Nah, grafiknya yang mana nih grafiknya? Coba kita lihat ya. Jadi kita suruh menentukan grafiknya. Oke, coba Pak Guntur buat gambar lagi di sini. Nah, ini adalah kecepatan di meter per sekon gitu ya. Terus habis itu di sini nih waktu T-nya harus dalam sekon nih. Ya, mintanya sekon nih. Bukan jam ya. Jadi bukan jam tapi sekon. Dan bukan kilometer tapi meter ya, itunya apa namanya? Jaraknya. Jadi ini waktunya sekon. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita harus merubah dulu yang ini nih, kecepatan. Jadi katanya kecepatannya konstan ya. Kecepatannya tetap 36 km per jam selama 5 sekon. Nah, kita buat dulu nih 36 km per jam ini kita rubah. Kita rubah menjadi meter per sekon. Caranya gimana? Nah, ini aja ya. Kita rubah dulu. Jadi kita rubah dulu kecepatannya yang 36. Di sini ya, Pak Guntur buat ya. Kan V sama dengan 36 km per jam. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam satuan meter per sekon. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Jadi kita buat 36. Nah, jadi langsung aja dikalikan. Ini kalau cepatnya gini, dikalikan berapa? 10 per 36. Loh, kok bisa? Ya, jadi kalau kita rubahnya gini, 1 kilometer itu berapa? 1000 ya, 1000 meter kan ya. 1 jam itu berapa? 3600 sekon. Berarti 1000 per 3600. Berarti kan nolnya hilangin 2 tuh. Ya kan ya? Jadi ini 1000 hilang 2 nol. 3600 juga hilang 2 nol. Makanya caranya gini. Ya, jadi kita rubah dulu gitu. Makanya langsung aja kita kalikan 10 per 36. Gitu. Jadi ternyata 36 km per jam itu sama aja berapa? 10 meter per sekon. Ya, ini sama yang waktu kita diajarin waktu di SMP. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini kita coret gitu ya. Oke, jadi 10 meter per sekon. Berarti kita buat di sini 10 meter per sekon kecepatan mula-mulanya ya. Jadi dia kecepatannya 10 meter per sekon. Kita buat 10. Oke, terus katanya selama 5 detik. Selama 5 detik 5 sekon kita buat di sini. Nah, grafiknya gimana? Kita buat ya. Grafiknya biar beda. Hijau aja ya. Nah, jadi kita buat grafiknya. Dia kan katanya kecepatannya konstan selama 5 detik. Nah, ini konstan. Nah, itu. Selama 5 detik dia kecepatannya konstan. Nah, itu. Itu awalnya gitu. Ya, terus apa lagi katanya? Kemudian dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Berarti 10 sekon itu dari 5 sekon ke 10 sekon berarti nambahnya berapa? Jadi selama 10 sekon ya, dari tadi 5 sekon itu dia kan konstan. Kemudian 10 sekonnya itu dipercepat. 10 sekon berarti nambah 5 lagi, nambah 10 ya. Jadi di sini 15 jadinya kan nambah 10 sekon. Nah, dia dipercepat. Dipercepat itu berarti ke atas. Grafiknya ke atas. Nah, gitu. Buat. Nah, dia dipercepat. Nah, ini kita belum tahu nih. Ini nilainya berapa ya di sini nih, kecepatannya gitu ya. Kan percepatannya A-nya kan katanya 1 meter per sekon kuadrat ya. Ini A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. A-nya 1 meter per sekon kuadrat. 1 meter per
sekon kuadrat. Nah, kita nggak tahu nih V-nya berapa. Kita cari dulu V-nya ya. Nah, cara nyari V-nya gimana? Caranya gampang. Jadi, A itu, atau pakai rumus ini aja. Ini ibaratnya nih V, ini ibaratnya ini kayak V0. V akhir. V akhir, V awal. Ya, ini V awal. Jadi ini V awal. Nah, ini adalah V akhirnya. Nah, ini ada A-nya. Jadi, ini waktunya T ini. Dari sini sampai ke sini, waktunya itu 10. Nah, ini T-nya 10. Nah, jadi kita cari V ini berapa V1. Nah, rumusnya gini. V1 itu sama dengan V0 ditambah, ini rumus GLBB, kali A kali T tambah A kali T. Nah, itu. Jadi berapa nih V1-nya? Jadi V1 sama dengan V0-nya berapa? 10. Tadi mula-mula 10 ya. 10 ditambah A-nya berapa? 1. Waktunya berapa? 10 sekon. Berarti 10. Berarti ini dapetnya berapa? 20 ya. Oh, 20 meter per sekon. Nah, oke. Berarti di sini kita tulis jadi nilainya adalah 20. Nah, ini 20. Nah, gitu. Jadi V1 ini V1 ini sama dengan 20. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang katanya apa lagi? Dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Berarti dia sampai 0, kecepatannya sampai 0. Jadi udah kita buat aja sampai turun. Nah, sampai 0 gitu ya. Sampai berhenti kecepatannya 0. Ya. Diperlambat. Nah, waktunya berapa nih? Kita nggak tahu nih. T-nya berapa nih ya. Kan kita nggak tahu nih sampai berapa nih waktunya. Kan nggak dikasih tahu. Selama 10 sekon dan diperlambat dengan perlambatan sampai berhenti. Jadi kita cari dulu waktunya saat dia diperlambat ya. Ini kan saat dipercepat nih. Ini saat dipercepat ya. Gitu. Jadi nah sekarang kalau diperlambat nah pada saat dia diperlambat kita hitung waktunya. Nah, kita cari T-nya ya. Nah, caranya gini. Jadi jadi A itu sama dengan, atau pakai rumus yang ini juga boleh sih. Ya, rumus yang ini aja deh. Biar nanti kamu paham rumusnya. Kok dipakainya nanti kok bisa beda-beda. Sebenarnya Pak Guntur cuma ganti bentuk aja. Jadi pakai rumus yang tadi sama ya. V akhir sama dengan V awal. Nah, kalau diperlambat tuh berarti min A kali T. Nah, ini T-nya berapa? Yang kita cari itu T-nya dari sini sampai sini ya. Nah, ini T-nya nih, nggak tahu nih berapa nih. Berarti kan ini harusnya 15 tambah T ya. Ya kan ya? Ini jaraknya nih, 15 tambah T. Ya, berarti ini kan harusnya 15. Ya gitu ya. Tambah T gitu. Nah, ini nilainya tuh. Kan kita sampai sini. Berarti kita hitung ya, berarti 15 tambah T. Nah, gitu. Nah, sekarang V1-nya berapa? Kan dia berhenti. Kalau berhenti berarti di sini V1-nya berapa? 0. Ya kan ya, stop. Nah, V awalnya berapa? Awalnya tuh di sini mula-mula. Berarti berapa tuh awalnya? 20. Nah, ini 20. 20 ditambah dikurang. A-nya berapa? A-nya katanya 2. Tulis 2. Nah, ini 15 ditambah T. Nah, berarti berapa nih?
0 sama dengan 20 dikurang, nah ini 2 kali 15 berapa? 30 ya. 30 ditambah 2 kali T, 2T ya. Ini jadi minus ya. Minus 2 kali plus jadi minus ya. Minus 2T. Jadinya minus 2T. Nah ini minus 2T. Nah minus 2T. Oke, jadi berapa nih? 0 sama dengan 10 dikurang 30 berapa? Min 10 ya? Min 10 ya. Min 10 terus dikurang 2T. Ya, berarti ini pindah ruas ya. 2T sama dengan 10 ya. Berarti T-nya berapa nih? 5 ya. Ya, berarti T-nya berapa nih? 5 ya. Ini minusnya itu cuman ini ya, arah ya. T-nya 5. Minus kon. Oh, berarti gini, sorry ini. Berarti ini jangan dibuat T dulu nih. Ini jangan dibuat T. Jadi kita nyari T-nya ya. Ini berarti berapa nilainya? Ya, berarti T-nya kan 5. Jadi kita cari T-nya. Berarti dari sini kita dapat T-nya itu sepanjang ini nih 5. Ya ini kan kita dapat T-nya berapa? 5 ya. Sama dengan 5 gitu. Nah berarti ini 15 tambah 5 berapa? 20 ya. Berarti ini 20 gitu. Jadi berarti jawabannya mana? 10, 20, 5, 15, 20 ya. 10, 20, 5, 15, 20. Jadi jawabannya ya. Oke, iya Pak. Oh kayaknya keluar ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? C ya. Gitu. Ya. Gimana bisa adik-adik? Bisa adik-adik semuanya? Iya Pak. Ya, jadi seperti itu caranya. Ya, ini materi GLBB. Gerak lurus ya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi nih. Kalau tetes oli, yang mana yang merupakan GLBB ya, dipercepat dan diperlambat atau GLB ya? Masih ingat nggak? Tetes oli ya, ini tetes oli bukan ticker timer. Kalau tetes oli, lihat kalau dia titik-titiknya semuanya sama, berarti ini GLB, gerak lurus beraturan gitu ya. Nah ini materi waktu SMP nih, GLB. Kalau GLB apa? Kecepatannya tetap ya, jadi kecepatannya tetap. Nah ini GLB, gerak lurus beraturan. Nah kalau tetes oli, kalau titik-titiknya makin jauh, berarti mobilnya makin cepat geraknya, makin cepat gitu. Kalau titik-titiknya menjauh nih, tadinya dempet nih, dekat nih, lama-lama jauh. Nah ini namanya GLBB, dipercepat karena mobilnya bergeraknya makin cepat. Jadi coba aja bayangin kalau kita naik mobil, terus olinya netes, terus mobilnya makin cepat geraknya. Berarti dia GLBB-nya dipercepat, berarti tetes olinya makin jauh ya. Ini dipercepat. Ya, dipercepat. Oke. Jadi GLBB ya. Nah, kalau dia yang 3, ini titik-titiknya makin lama makin dekat. Nah, ini kebalikannya, berarti makin lambat mobilnya. Ya, berarti ini GLBB diperlambat. Ya, jadi GLBB diperlambat. Nah, gitu ya.
Jadi diperlambat. Berarti yang merupakan percepatan tetap. Kalau percepatan tetap berarti tetap terjadi perubahan kecepatan maksudnya. Ya, bisa aja dia makin cepat, bisa aja dia makin lambat. Berarti yang merupakan percepatan tetap yang mana? Ya itu yang dipercepat dan yang diperlambat ya. Yang ini sama yang ini. Kalau yang ini percepatannya berapa? Yang gambar 1 0 karena nggak ada perubahan kecepatan ya. Kalau yang ini apa namanya? Nggak beraturan. Pertama dia dipercepat, kemudian diperlambat. Jadi yang diminta itu satu-satu, satu bagian dipercepat, satu bagian diperlambat, gitu ya. Jadi jawabannya mana? 2 dan 3. Nah ini 2 dan 3 gitu. Oke, bisa? Paham tidak nih? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Informasi dari gerak sebuah mobil mulai dari bergerak sampai berhenti disajikan dengan grafik VT. V itu kecepatan, T itu waktu. Seperti pada gambar. Ini grafiknya. Oke. Jarak tempuh mobil dari detik kedua sampai detik kelima. Ditanya jarak tempuh dari detik kedua sampai detik 5. Detik kedua tuh ini nih. Sampai detik 5. Detik 5 tuh ini. Oke, berarti kita batasi. Nah, jadi posisinya ini ya sampai sini. Nah, enaknya sih kita bikin 2 bagian nih. Kenapa kok Pak Guntur bikin 2 bagian nih? Ini bagian 1, ini bagian 2. Kok bisa dibikin 2 bagian? Jadi cara cepatnya gini. Jarak itu S. Nah, jarak itu cara cepatnya kalau dia disajikan bentuk grafik itu sama aja luas bidang. Itu aja. Jadi jarak itu sama aja luas bidang. Luas bidang. Nah, itu cara cepatnya gitu kalau disajikan grafik. Kalau ditanya jarak. Ya, luas bidang. Jadi jarak itu sama dengan apa? Luas bidang. Kalau disajikannya bentuknya grafik. Ya. Oke, jadi berapa nilainya? Ya, kita hitung. Ya, jadi ini bidangnya bidang apa? Trapesium ya. Bidang trapesium. Berarti kita hitung aja jarak total. Jadi S total sama dengan jarak 1 ya ditambah jarak 2 ya. Jarak 2. Nah, berarti sama dengan berapa? Nah, ini luas bidang trapesium yang pertama nih. Jumlah sisi sejajar berapa nih? Ini sampai sini 30 ya. 30. Jadi 30 gitu ya. Ditambah, nah sisi yang ini panjangnya berapa nih? 50 tambah 50. Kemudian dibagi 2. Nah, dikali tinggi. Dikali berapa tingginya? Dari sini sampai sini. 4 sama 2. 2 ya. Tingginya ya. 4 dikurang 2 berarti 2 ya. Dikali tingginya 2. Oke, ini bidang yang pertama. Tambah bidang yang kedua. Jumlah sisi sejajar. Apa nih? 50. 50 ditambah berapa nih panjangnya? 20 ya. 50 tambah 20 dibagi 2 dikali tingginya dari 4 sampai 5 berapa? 1 ya. Oke, berarti nilainya berapa nih? 30 tambah 50 80. Nah, ini coret ya. Jadi 80 ditambah, nah ini 50 tambah 20 70 72 berarti berapa? 35 ya. 35 berarti jaraknya adalah 115 ya. 115 meter. Nah itu. Jadi yang mana jawabannya? Yang C. Nah, jawabannya adalah yang 115 meter. Oke.
Gimana? Bisa anak-anak? Oke, paham tidak? Paham, Mbak. Oke ya, paham ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang coba nih lihat ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda. Jadi kalau grafiknya ke atas, berarti ini dipercepat. Biasanya kalau dipercepat itu tandanya A-nya positif. Nah ini positif, berarti ini dipercepat. Kalau turun ke bawah berarti diperlambat. A-nya negatif. Nah ini. Nah kalau yang ini grafiknya kecepatannya nggak berubah, maka A-nya 0. Kan percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau di sini kan nggak ada perubahan kecepatan, makanya hanya 0. Ya. Nah sekarang kalau kita disuruh mencari berapa percepatan, berapa perlambatan, nah caranya gampang. Cara cepatnya ada. Jadi misalkan kita suruh nyari percepatan nih, bagian yang ini ya, percepatannya berapa? Nah caranya gampang nih, berarti A itu sama dengan ya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya dibagi waktu gitu aja. Nah berarti berapa nih percepatannya? Berarti A sama dengan kecepatan akhirnya berapa? 5 ya, 5. Kecepatan awal mula-mula berapa di sini? 0 ya, 0 dibagi waktunya berapa? Dari 0 ke 10 berarti 10 ya. Nah 5 per 10 berapa? Setengah ya, jadi setengah per 0,5 ya. Jadi percepatannya adalah setengah meter per sekon kuadrat. Setengah meter per sekon kuadrat. Oke, itu percepatan. Sekarang kalau ditanya perlambatan, yang ini ya. Cari ini, perlambatannya berapa? Berarti A sama dengan, nah lihat, akhirnya berapa? 0 ya, kan ini dia 0. Pokoknya ya 0. Dikurang, kecepatan awalnya mula-mula berapa? 5 ya. 5, 0 dikurang 5 per dari 15 sampai 7 berarti berapa nih selisihnya? 2 ya nih P-nya ya. Kan P-nya 2 nih. Ya berarti ini dibagi berapa? 2 ya. Berarti perlambatannya berapa nih? 5 bagi 2, 2,5 ya. Berarti minus 2,5. Nah kenapa minus? Berarti itu artinya dia perlambatan. Minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah ini artinya minus itu artinya perlambatan. Nah gitu, jadi jawabannya mana? 2,5 yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke gitu, bisa? Ya, paham tidak nih? Ya, bisa tidak? Ayo anak-anak, sudah paham belum? Sudah Pak. Ya bisa ya. Oke. Ingat ya, percepatan atau perlambatan itu apa? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, gitu aja ya. Caranya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian yang menghitung ya. Kan tadi Pak Guntur udah kasih tahu kalau jarak itu luas bidang. Coba dari 0 sampai 8 luasnya berapa? Dari 0 sampai 8 aja nih. Berarti luas segitiga ditambah luas segi 4. Jadi luas bidang 1 ditambah luas bidang 2. Coba dihitung berapa jaraknya. Yuk, nanti kalau sudah di-chat. Kalau sudah jawabnya di-chat ya. Jawabannya yang mana? Ya, silakan. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Ya, oke. Altaf sudah menjawab. Ya. Ya, oke. Zahwa. Ya. Oke, Yudia. Ya. Ya, oke. Altaf, Yudia, Zahwa. Yuk, yang lainnya. Almayira. Oke.
Oke, Alessa, Valdi, ya, oke, benar, ya. Ya, oke, Kevin, Raisa, ya betul, ya. Oke, Devni, mana? Jawabannya coba. Devni dapatnya berapa? Oke, Kevin, Devni, apa nih pakai rumus apa ya, Pak? Ini saya, oh, luasnya Devni, pakai luas. Ini pakai luas segitiga. Jadi yang bidang 1 luasnya segitiga, ya. Yang bidang 1 ini luas segitiga. Yang bidang 2 pakai luas segi 4. Luas segi 4. Ya, coba nanti dijumlahin. Tuh, jadi pakai luasnya. Ya, bisa nggak? Coba dihitung, Devni. Pakai luasnya aja. Jadi cara cepatnya itu pakai luas, ya. Ya, silakan coba dihitung. Dapatnya berapa? Ya, oke, apa ya? Sambil Devni menghitung ya. Nanti kita samain ya, Devni. Jadi luas totalnya itu dari detik 0 sampai detik ke-8 S. Berarti kan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 ya. Luas bidang 2. Oke. Berarti luasnya sama dengan yang pertama itu luas segitiga ya. Tengah kali alas kali tinggi ya. Tengah kali alas, alasnya 4. Tengah kali 4 kali tingginya berapa? 12 ya. Kali 12 ditambah bidang berikutnya adalah luas segi 4. Nah, berarti berapa tuh? 4 ke 8 berarti 4 ya. 4 dikali berapa? 12. Tingginya 12 ya, jangan lebar ya. Berarti ini 2 dikali 12, 24 ya. 24 ditambah 48 ya. 48 berarti sama dengan berapa? 72 meter ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, betul ya. Oke, bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, bisa? Ya, oke. Bisa, Pak. Oke, ya, Devni. Ya, kita lanjut ya. Oke, coba berikutnya nih. Jarak yang ditempuh benda waktunya 10 sekon. Nah, lihat. Ini di grafiknya itu dia hanya sampai 4 detik. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Ini Pak Guntur kasih tahu ya. Jadi, kita buat pakai rumus. Pertama, cari percepatannya dulu aja. Ingat, percepatan itu A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal gitu ya, dibagi waktu. Nah, kita lihat dari grafik dulu, dari berdasarkan grafik dulu. Berarti A sama dengan kecepatan akhirnya berapa nih? 20 ya? 20. Nah, awalnya berapa? Mula-mula awalnya 0. Nah, dibagi waktunya berapa nih? 4 ya, 0 ke 4 berarti 4 ya. Nah, berarti dibagi 4, berarti 20 bagi 4, jadi berapa percepatannya? 5. Nah, nih, berarti percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Ya, oke. Jadi kita punya percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari rumus yang ini ya. Nah, VA sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi waktu. Nah, sekarang kita cari jarak. Nah, jarak rumusnya gini. S, ya ini di GLBB ya, itu sama dengan kecepatan awal V0 kali T ditambah setengah kali percepatan ya dikali T kuadrat. Nah, ini rumusnya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus mencari jarak. Nah, coba dihitung dapetnya berapa yo? Bisa nggak? Dapetnya berapa? Silahkan di-chat ya. Ya, kalau udah silahkan di-chat dapetnya berapa? T-nya inget ya, yang dipakai itu T-nya T10 nih. Nih, T-nya yang dipakai adalah T-nya 10. Ya, bukan T yang 4 lagi ya. Jadi pakainya T-nya T yang 10. Yang dipakai adalah waktunya yang 10 sekon. Yang dia minta gitu ya. Jadi T-nya yang kita pakai adalah 10 sekon.
Ya, coba silakan. Oke, Yudia sudah menjawab ya. Ya, yang lainnya silakan coba. Oke, Raisa sudah menjawab ya. Oke, Altaf ya. Ya, yang lainnya Almaira, oke ya. Devni, oke. Ya, silakan. Oke, Zahwa ya. Ya, mana lagi nih? Coba yang lainnya. Oke, Kevin, coba. Kecil, terlalu kecil Kevin. Coba dihitung lagi. T-nya pakai yang itu, yang 10 Kevin. Valdi, ya betul. Ya, oke, silakan coba. Alisa berapa dapatnya? Kevin coba diulang, dihitung ulang. Coba Zahwa, udah Zahwa berapa? Oke. Zahwa dapatnya berapa nih? Coba. Kevin, gede, gedean Kevin. Ya udah nggak apa-apa. Coba kita hitung ya. Oke, mungkin belum teliti nih. Coba kita hitung nih. Berarti berapa nih jaraknya nih? Ya, kita hitung ya. Jadi S sama dengan, lihat V0-nya kan 0. Berarti ini tulis aja 0 ya. Udah nih nggak usah dihitung lagi nih 0. Ditambah setengah. A-nya berapa? A-nya itu adalah 5. Nah, T-nya berapa? T-nya diminta 10. Nah, 10. Dikuadratin. Berarti berapa? 500 dibagi 2. Gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi harus dibagi 2 dia. Kan waktunya mintanya 10 sekon nih. Ini makanya Pak Guntur waktunya minta 10 sekon ya. Berarti 250 meter. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya mana? Yang D. Ya, bisa ya? Itu caranya ya. Oke, bisa adik-adik semuanya? Ya, oke, coba kita lanjut satu lagi. Nah, berikutnya adalah grafik ditanya perlajuan yang sama, perlajuan. Nah, cara cepatnya gini. Pak Guntur kasih tahu cara cepatnya. Jadi perlajuan atau percepatan atau perlambatan itu cara cepatnya itu gini. A itu sama dengan Y, ya, Y itu yang vertikal ya, dibagi X. Nah, Y per X. Nah, caranya gimana? Kita lihat nih yang ini. Yang dari A ke B ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya nih. Nah, coba lihat ya. Jadi dari A ke B. Dari A sampai B. Berapa nih nilainya nih? Perlajuannya A-nya. Berarti sama dengan berapa nih tingginya? 25 ya. 25 dikurang berapa? Dikurang 20. Ya, 25 dikurang 20. Kan tingginya ini kan ya, dari sini sampai sini tuh. 25 dikurang 20. Nah, dibagi waktunya dari 0 sampai 20 berarti 20 ya. Nah, berarti berapa tuh? Berarti yang dari A ke B, berarti A-nya sama dengan 5/20 ya, atau 1/4 gitu ya. 5/20. Berarti sama dengan 1/4. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dari A ke B. Sekarang kita hitung dari B ke C. Dari B sampai C. Nah, dari B ke C berapa nilainya? A-nya. Jadi sama dengan, kita hitung langsung ya. Dari 45, ini kan begini tuh, Y per X-nya. Ya, berarti Y-nya berapa nih? 45 dikurang 25 berapa? 20 ya? 20 dibagi, nah sekarang jaraknya berapa nih? Dari 20 ke 40, 20 ya?
Nah, berarti ini sama dengan berapa? 1 ya. Nah, ini 1 dari B ke C. Sekarang dari C ke D. Nah, C ke D itu ini. Ini sama sini ya. Ini C, D. C ke D. Nah, berarti dari C ke D, A-nya berapa nih? Berarti sama dengan dari 45 ke 35 berapa? 10 ya? 10 dibagi. Nah, jaraknya ini dari 40 ke 50 berapa? 10 ya? 10. Berarti sama dengan berapa nih? 1. Nah, ini udah sama nih. BC sama CD udah sama. Ya udah tuh sama. Berarti jawabannya BC sama CD. Nah, gitu. Bisa tidak? Kalau tidak, nanti kalau DE kita ngitungnya sama kayak tadi. Ini DE. Nah, ini DE. Kalau EF ya kita ngitungin. Ini EF. Gitu. Bisa ya? Gimana? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Ya, bisa ya?